Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Saram Syaki Wahyudi dari kelas pemrograman praktikum B. Dan di sini saya ingin menjelaskan soal pertama dari tugas praktikum pemrograman. Jadi untuk memulainya, sudah sebuah pemrograman itu udah pasti ada include IOStream dan using namespace std. Jadi kenapa kita pakai std kali ini dikarenakan std itu tuh biar nanti depannya tuh udah dapat ada std gitu. Jadi ini langsung mulai aja ke integer main-nya. Jadi sebenarnya di sini mau naruh integer main-nya angkanya itu 30. Jadi langsung run aja. Nah, di sini tuh langsung keluar di bagian run-nya itu udah ada masukkan angka. Nah, masukkan angka itu kenapa ada? Dikarenakan tadi kita udah naruh footnote atau notes meminta untuk memasukkan angka. Nah, kenapa keluar ada di bagian run? Dikarenakan adanya si out. Dan di sini si in itu bagian dari di run juga. Misalnya kalau kita pengen naruh angkanya itu 40. Nah, langsung keluar 40 lebih besar dari 30. Jadi kenapa 40 lebih besar dari 30? Keluar dikarenakan adanya else if. Nah, di else if ini itu kan pemrograman untuk lebih besar dari. Oke, misalnya kalau kita coba lagi ya, masukkan angkanya itu kan tadi integer main-nya itu patokannya 30. Kalau misalnya kita taruh 20. Nanti bakal keluar 20 lebih kecil dari 30. Itu masuk di bagian if. Nah, kita run lagi, coba untuk sama dengan, kalau misalnya kita naruh angka yang sama, dengan si integer main-nya. Keluar di sini 30 sampai dengan 30. Jadi eh, ada keluar dari bagian memeriksa angka yang dimasukkan lebih besar atau kecil atau sama dengan dari 10. Begitu. Dan lanjut di sini kenapa return 0? Karena ini gunanya untuk angka bilangan bulat supaya itu enggak jadi ganjil atau jadi desimal begitu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Jadi di sini itu kita mencari nol, genap, dan ganjil. Oke, seperti biasa pasti kita mulai dengan include iostream, lalu yang kedua using namespace std. Dan di sini untuk integer main-nya ada integer x pastinya untuk nyari angkanya. Dan untuk notes untuk yang pertama meminta untuk masukkan angka. Jadi misalnya kalau kita run nih, dia bakal keluar masukkan angka karena kan kita sudah naruh area si out. Dan si ini itu yang ada di sini yaitu X berapa angkanya yang kita pengen taruh. Lalu kita lanjut ke notes nomor 2. Ayo kita lanjut ke end notes ya yang berikutnya. Memeriksa angka yang dimasukkan ganjil atau genap. Jadi di sini ada mencari if, else if, dan else. Jadi untuk if-nya itu angka yang Anda masukkan adalah 0 untuk si out ya. Jadi misalnya kita masukkan angka, mencari angka yang Anda masukkan itu 0. Jadi kita tulis juga 0 di sini dan bakal keluar di bagian runningnya itu adalah angka yang Anda masukkan adalah 0 sesuai dengan integer yang kita sudah taruh itu. Kalau misalnya kita naruh X bakal keluar angka 0. Coba kita run lagi mencari else if ya, yang dimana si outnya itu angka yang Anda masukkan adalah genap. Jadi coba kita masukin angka genap, misalnya angka 6. Jadi di sini integer X nya itu 6 dan si out yang keluar adalah angka yang Anda masukkan adalah genap. Dikarenakan di else if ya, bila integer itu adalah angka 2, maka akan keluar di sini si outnya genap. Lanjut kita ke else. Untuk bagian else-nya itu mencari ganjil, angka ganjil. Coba kita tulis angka 3. Dan di sini bakal keluar angka yang dimasukkan adalah ganjil dikarenakan itu sudah taruh. Untuk bagian si out-nya itu, angka yang dimasukkan adalah ganjil. Begitu. Oke, lanjut ke soal ketiga, yaitu mencari diskon. Jadi sini saya seperti biasa kayak tadi lagi, include iostream using namespace std. Nah, di sini untuk integer main-nya itu ada meminta masukan nominal pembelian dan memeriksa jumlah diskon yang didapat. Jadi ntar di sini si outlet itu ntar keluar bakal masukkan nominal pembelian dan si ini itu tadi bakal integer X ya. Lalu yang kedua ada memeriksa jumlah diskon yang didapat. Untuk if itu mendapatkan diskon 20%, else if diskon 10%, dan di else tidak mendapatkan diskon. Jadi coba di sini kita masukin nomor pembeliannya itu eh, 600.000.
terdapat diskon 20%. Coba kita lagi cari diskon 10%. Misalnya 450.000. Kita bakal keluar diskon 20%. Coba untuk yang terakhir tidak mendapatkan diskon sama sekali sebesar 200.000. Maaf, itu dapat diskon 20% lagi. Em, Harusnya itu nomor pembeliannya itu berapa ya? Cuma 10.000. Nah, ini untuk yang mendapatkan diskon sama sekali. Sekian. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita pengen masukin nilai ke dalam kategori. Jadi seperti biasa tadi udah ada include iframe dan using namespace std-nya. Dan di sini ntar ada notes, dua notes untuk meminta masukan nilai. Si out itu masukkan nilai yang seperti udah keluar di sini, dan sini itu untuk integer ya, untuk nilai angka berapa. Lalu untuk kedua ada notes itu memeriksa kategori nilai. Kalau jika melebihi dari 100 itu masuk ke nilai A. Kalau misalnya 980 atau lebih itu masuk ke B, dan 60 C, 40 D, dan misalnya kalau tidak termasuk dalam kategori E itu mengikuti perbaikan nilai. Kita masukin nilai dulu ya. Misalnya 101 itu masuk kategori A. Maaf, oke. Kalau kita misalnya masukin, oke nih, gagal, maaf. Masukin nilai 90, masuk ke B. eh, Kalau yang nilai C-nya itu 70, masuk ke C. Pas misalnya 60, masuk ke nilai yang C lagi. Dan D-nya itu 45. Isu, kalau untuk yang eh, masukin angka 21, dimasukin gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini itu udah ada hasil include stream username space S. Jadi dari sini kita pengen nyari eh jam, menit, dan detik ya. Oh, sorry, maaf, cuma sampai menit doang nih. Jadi di sini kita masukkan menit, terus juga ada loopingnya itu valid atau tidak. Dan di sini misalnya kalau jamnya itu 20 atau lebih itu jadi selamat malam, selamat beristirahat. As if-nya itu sebenarnya kalau jamnya itu lebih dari 15, selamat sore, tetap semangat. 12 selamat siang, dan else-nya itu selamat pagi. Kita coba masukkan angkanya. Sebentar kita mau ngetes jam itu salah. Sini kita udah lihat kalau jam itu tidak valid. Jadi udah kelihatan di situ cuma bisa dari angka 0 sampai 23. Kalau sebenarnya kita masukin angkanya itu eh, berapa ya? 15. Kita sore hari. Itu coba kita cari menit salahnya biar yang tadi menitnya valid apa enggak. Coba kita masukin menitnya 100. Maka yang dimasukkan itu tidak valid. Coba kita ulang lagi. Ini itu 15, menitnya itu 30. Oke, jadi masuk selamat sore, tetap semangat. Tapi tadi yang di sini itu. Oke, masuk ke soal terakhir. Ini penjelasannya itu mau nyari eh, lingkaran. Nah, di sini tuh udah nyobain kalau misalnya nyari panjang jari-jari lingkaran kayak gini, dan kurang rasa sepertinya. Coba cari lagi yang angkanya itu misal coba 35. Dan di sini langsung keluar luas lingkaran tersebut dan kelilingnya. Itu dikarenakan dari kita naruh di integer main itu masukin considerable pi-nya itu 3,14, dan sini ada si out-nya itu panjang jari-jari lingkaran seperti yang ada di running-nya, dan si ini tuh untuk jari-jarinya. Untuk menghitung luas lingkaran itu ada double luas pi jari-jari kali jari-jari.
Dan di sini ada menghitung keliling lingkaran, double keliling, cuman PI kali jari-jari kali dua, dan menunjukkan hasil dari luas dan keliling lingkaran si out. Luas lingkaran tersebut adalah lebih dari luas cm dan kelilingnya adalah lebih dari keliling cm gitu.